Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah kepada kita semua pada hari ini. Dengan kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu dalam keluarga besar kita, BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Anda sungguh berharga di mata Allah lebih daripada permata. Kita bersyukur dapat beribadah walaupun kita masih beribadah secara online. Anak-anak Tuhan tidak akan terbatas waktu beribadah walaupun di mana kita berada. Kerana tubuh kita adalah gereja Tuhan. Kita dapat bersukacita, bersorak-sorai, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Mari saya mengajak kita semua sama-sama mempersiapkan hati kita dan tetaplah bersikap tenang dalam hadirat Tuhan. Melalui ibadah kita yang sederhana ini, dengan hati penuh kehausan, rindu akan Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi dalam setiap pribadi kita. Saat telinga yang mendengar firman, iman kita dikuatkan. Saat kita menyembah, tangan Tuhan menumpang dan melawat umat-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib, Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan, kami datang penuh dengan kerendahan hati. Kami ingin ya Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, baik pun dalam keadaan apapun ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Engkau menolong kami dan membawa kami ya Tuhan bangkit daripada lumpur dosa kami. Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin bebas ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami ingin bebas untuk melayani dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami ya Tuhan saat kami di dalam kelemahan. Saat kami pada saat ini ya Tuhan di antara kami ya Tuhan. Mungkin dalam kerisauan, apapun keadaan kami, baik pun di dalam kedukaan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Engkau hibur kami ya Tuhan, Engkau jamah lawat kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa dalam setiap ibadah ini ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengawal semuanya ya Tuhan. Engkau kawal dari setiap awal ibadah ini sehingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Tim pujian yang melayani pada hari ini ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah mereka ya Tuhan Yesus. Setiap apa nyanyian yang kami nyanyikan ya Tuhan, biarlah ia daripada hati kami yang terdalam untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami Engkau mendengar, kiranya memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami hidup ya Tuhan Yesus. Karena Engkau telah memberkati kehidupan kami dan memberi kami seorang ibu yang telah menjaga kami dan membesar kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Segala jerih payah mereka yang kami tidak ketahui ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah memberkati mereka di tempat yang sembunyi. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam mereka kesusahan ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi. Kami tidak tahu apa yang kesusahan mereka hadapi. Tetapi kami mohon ya Tuhan, Engkau menghiburkan mereka ya Tuhan. Saat mereka menguruskan hal rumah tangga baik pun keluarga ya Tuhan Yesus. Engkaulah memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melihat hati anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sentiasa berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Persiapkanlah telinga rohani kami untuk mendengar firman-Mu. Ini setiap doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari saja kita semua untuk mengangkatkan puji-pujian kita untuk Yesus kita, Tuhan kita yang benar. Amin. Mari kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
hidupku, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu, yes Lord, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus, sungguh Engkaulah Tuhan yang benar. Amin. Come on. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus, Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan, Alfa dan Omega. Kami memuji Engkau. Haleluya. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengangkatkan pujian kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan
Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Yesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Yesus, Kau hadir di setiap langkahku, Kau aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tinggi tangan kita. Yesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau telah buktikan Yesus bahwa Engkau yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tinggi tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan selamanya. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan pengakuan hidup kami. Kepadamu kami pertaruhkan hati dan jiwa kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang tetap mengontrol seluruh putaran dunia ini. Kami mau siapkan hati kami mendengar sabda firman-Mu. Mari Tuhan membuka mata hati kami, melihat kebenaran firman Allah yang tidak berubah. Dari awal pemberitaan firman-Mu, Tuhan bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, marilah kita melihat firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini yang terambil daripada Injil Matius pasal 4 ayat 17 sampai 22. Injil Matius pasal 4 ayat 17 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara yang kami kasihi, dalam bacaan kita singkatkan satu kalimat, yaitu merasa bertanggung jawab kepada sesama. Merasa bertanggung jawab kepada sesama. Dalam pembacaan kita, kata-kata Yesus ini dalam ayat ini merupakan perkara penting bagi semua orang yang sudah menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Yang dikatakan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalimat penting yang dikatakan merasa bertanggung jawab kepada sesama setelah kita ikuti kalimat penting ini. Ketika Tuhan Yesus memulakan pelayanannya, Ia meminta setiap orang harus bertobat. Kalau ikut ayat 17. Pertobatan itu diistiharkan terlebih dulu bagi setiap orang. Maka kita lihat di sini pertobatan itu adalah langkah awal dalam kehidupan orang percaya. Setelah pertobatan,
dia tidak tinggal di situ, tetapi ada perintah untuk melakukan tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita sebut merasa bertanggung jawab kepada sesama, lalu membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Membawa jiwa kepada Tuhan Yesus adalah tanggung jawab orang percaya, orang Kristen setelah kita diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Kita harus merasa bertanggung jawab kepada orang lain. Dia tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita sudah selamat, tetapi kita merasa sesuatu tanggung jawab, yaitu panggilan Tuhan untuk setiap orang percaya. Persoalan kita, kenapa kita harus merasa bertanggung jawab kepada sesama? Firman Tuhan ini membawa kepada kita berbagai kepentingan, berbagai hal-hal yang penting. Kenapa kita harus merasa bertanggung jawab kepada sesama? Yang pertama, karena Alkitab menekankan bahwa ada tanggung jawab kepada sesama. Alkitab yang mengajar kepada kita, setiap orang itu bertanggung jawab kepada sesama. Orang pertama dalam dunia ini, anak Adam dengan Hawa itu, yang seorang bernama Kain, yang seorang bernama Habil. Kalau Kejadian pasal 4 ayat 9, waktu Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu Habil? Dia berkata, bukan saya yang penunggu adikku, dalam terjemahan lama. Bukan saya yang penunggu atau penjaga adikku. Berarti setiap orang harus bertanggung jawab menjaga sesamanya. Tetapi di sini cerita itu adalah suatu cerita yang sangat ngeri, di mana Kain membunuh adiknya Habil. Karena cemburu, karena sakit hati, karena tidak selesa, tidak setuju, lalu berakhir dengan pembunuhan. Menjadi penjaga itu atau penunggu dalam terjemahan lama ini sudah disebut oleh Alkitab kepada manusia pertama. Yang kedua, kenapa Alkitab ini menekankan di sini kita merasa bertanggung jawab sebagai penegur. Dalam Yeskil 33 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sini anak manusia itu, Yeskil itu dipanggil, dilantik, diangkat menjadi penegur. Dalam cerita ini dikatakan penjaga, pengawal kota. Istilah di sini pengawal kota. Sebagai pengawal kota sama dengan kita harus menegur orang yang akan berbuat salah supaya dia tidak menuju kepada kebinasaan dosanya. Sebab dalam Yeskil itu mengatakan bahwa kalau penjaga atau pengawal kota itu mengenal tentang musuh akan datang, lalu dia bersuara meniup signal atau nafiri supaya semua orang menyelamatkan diri. Jiwanya selamat. Tetapi kalau musuh datang, penjaga pengawal itu tidak memberitahu penduduk dalam jagaannya, dia akan mati oleh musuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan nyawanya akan dituntut daripada orang yang mengawal dia itu. Kalau sudah beritahu, dia sendiri tidak bertobat, dia sendiri tidak mengindahkan pemberitahuan ini, pengumuman ini, maka dia akan mati. Nyawanya tidak dituntut dari pengawal itu. Saudara, betapa beratnya tanggung jawab orang percaya Tuhan sebagai penjaga atas keselamatan orang lain di sekitar kita atau sesama kita. Kalau ada orang yang sedang berbuat dosa, lalu akan mati dalam dosanya, kita tidak beritahu dia, kita tidak menegur dia, maka jiwanya, nyawanya akan dituntut daripada setiap kita. Tetapi kalau dia tidak bertobat daripada dosanya, dia akan mati binasa. Tetapi kita terlepas, tidak dituntut daripada nyawa orang demikian. Begitulah
penekanan sebagai bertanggung jawab, sebagai penunggu, sebagai orang yang menegur orang berbuat dosa, dan seterusnya. Merasa bertanggung jawab sebagai pemberita. Saya sangat tertarik dengan Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Mengatakan tentang memberitakan Injil. Keselamatan itu akan ada pada setiap orang kalau dia mendengar lalu percaya. Dia akan selamat. Tetapi ayat ini mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara, suatu hal yang ada kaitan. Yang pertama, keselamatan bagi pendengar. Pendengar, yang kedua itu pemberitahu, pemberita. Yang ketiga itu pengutus. Melibatkan gereja Tuhan boleh mengutus orang yang boleh memberitakan keselamatan itu kepada pendengar. Nanti yang mendengar itu akan percaya dan berseru kepadanya. Dia akan diselamatkan. Beratnya tanggung jawab kita. Gereja Tuhan harus bertindak sebagai mengutus beberapa orang anggota jemaat kita memberitakan firman Tuhan. Ini hal kedua. Pertama. Yang kedua, mari kita lihat mengapa kita harus merasa bertanggung jawab kepada sesama. Di sini karena Tuhan Yesus sendiri memberi contoh tentang bertanggung jawab kepada orang lain dalam pelayanannya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memutuskan untuk berangkat menginjili sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 43. Yohanes pasal 1 ayat 43 memberitahu kepada kita bahwa Yesus sendiri sudah memutus, ada keputusan, lalu dia bertindak. Ayat 43 mengatakan pada keesokan harinya, Yohanes 1, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dia ada keputusan setelah dia kembali daripada perjalanannya, lalu sekarang menuju kepada daerah Galilea. Ada keputusan, ada kerinduan, kemudian ada keputusan lalu bertindak. Mengapa kita harus merasa bertanggung jawab? Yesus sendiri sudah melakukannya sebagai contoh, sebagai teladan yang dapat kita ikuti. Ada keputusan untuk berangkat memberitakan Injil. Tuhan Yesus juga mengutamakan penginjilan daripada makanan. Waktu muridnya bertemu dengan dia, Yohanes pasal 4 ayat 31, mereka mengatakan, panggil guru kita makan. Pas itu tengah hari, lalu murid-muridnya sedang makan, lalu mereka mau memanggil gurunya, yaitu Yesus sendiri. Mari kita makan. Apa jawabnya? Dalam ayat 31 dia berkata, saya baca daripada ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Betapa pentingnya dalam suatu tindakan bahwa Yesus mengutamakan pelayanannya lebih daripada makanan secara fisik. Jadi di sini kita boleh katakan mengimbangi pelayanan kita dengan keperluan jasmani. Dengan tugas utama kedatangannya ke dunia ini, dia mengutamakan tugasnya. Saudara, harus seimbang. Mungkin banyak gereja atau orang percaya, orang Kristen yang sudah maju dalam kelihatan rohaninya. Dalam aktiviti gereja,
Seluruhnya ada. Kemajuannya begitu pesat. Namun kurang untuk pelayanan pemberitaan Injil. Tidak seimbang. Maka ini menegur kita bahwa Yesus mengutamakan tujuan kedatangannya adalah melayani pekerjaan Bapa di surga. Saya dan saudara hari ini secara fisik mungkin merasa mampu, boleh di dalam jemaat kita secara lokal. Nah sekarang ini marilah kita mengimbangi, buat balance dalam pelayanan kita dengan kemampuan kita. Kalau keuangan kita banyak, kita gunakan untuk pelayanan keluar, bertanggung jawab kepada sesama kita yang sangat memerlukan pemberitaan Injil. Saudara, keperluan pelayanan itu harus diimbangi. Perkara yang ketiga, kenapa kita harus merasa bertanggung jawab kepada sesama? Yang ketiga ini, karena para rasul juga telah melakukan tanggung jawab mereka dalam memberitakan Injil. Para rasul itu sudah melakukan selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat para rasul. Yang pertama adalah Andreas. Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Kita melihat di sini seorang bernama Andreas. Waktu Andreas sudah bertemu dengan Yesus, lalu sekarang dia bertanggung jawab membawa saudaranya Simon yang disebut Petrus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus sebenarnya adalah Andreas. Tetapi namanya tidak disebut-sebut tentang tugasnya. Hanya Petrus yang muncul karena kehebatan pelayanan Tuhan melalui dia. Saudara, secara diam-diam setiap orang, kadang-kadang orang tidak nampak kita. Tetapi apabila kita lihat Andreas ini, yang memungkinkan Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus adalah Andreas. Mereka ini adalah rasul, sudah melakukan tanggung jawab. Saya dan Anda adalah bagaikan Andreas membawa saudara kita kepada juru selamat. Entah di mana kita, apa tugas kita, status kita. Mari bahwa kitalah Andreas zaman gereja hari ini. Bertanggung jawab kepada saudara kita, bertanggung jawab kepada ibu bapa kita, bertanggung jawab kepada suku kita. Yang seterusnya kita melihat orang yang seterusnya adalah Petrus. Orang yang dibawanya tadi itu sekarang merasa bertanggung jawab memberitakan Injil sehingga dimasukkan dalam penjara. Apabila kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 12, kita melihat pergerakan orang yang sudah diselamatkan ini, yaitu Petrus sendiri. Apabila kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 12, kita lihat bahwa Petrus ini ditangkap waktu anggota jemaat dianiaya pada masa itu. Dia berjalan sana kemari memberitakan Injil, lalu sekarang dia tidak berdiam diri. Dia telah mengalami kuasa Tuhan. Dia telah mengalami juru selamat dalam hidupnya. Lalu ditangkaplah dia. Kenapa saudara? Karena dia merasa bertanggung jawab. Dia tidak boleh diam setelah dia diselamatkan. Jemaat Tuhan ketika itu sedang dianiaya. Sedang dianiaya pada masa itu juga, pada masa yang sama dia bergerak untuk memberitakan Injil. Ini para rasul. Yang seterusnya kita lihat yang kemudian itu adalah Paulus sendiri. Dia seorang yang memang yang patuh kepada agamanya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia diselamatkan, sekarang dia kenal, maka dia bertanggung jawab memberitakan Injil. Dia pun dimasukkan dalam penjara. Pasal 21 Kisah Para Rasul itu sampai kepada pasal 23, kita melihat sejarah orang ini. Mengapa dia berani lakukan tanggung jawabnya kepada orang lain? Karena dia merasa bertanggung jawab. Dalam suratnya yang lain dia katakan, dalam usaha-usahanya dulu ku anggap itu adalah sampah katanya. Tetapi apa yang telah ku alami itu yang akan ku beritakan. Saya akan melihat ke depan, saya akan berusaha.
Ini kata Paulus. Saudara jemaat yang kami kasihi, mengapa kita harus merasa bertanggung jawab? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan Juru Selamat kita. Karena kita sudah diselamatkan. Dan yang seterusnya, mengapa kita harus merasa bertanggung jawab? Yang keempat, karena ada jeritan dari neraka meminta kita memberitakan Injil. Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 28. Kita bertemu dengan satu cerita di sini tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu adalah orang yang mampu dan tidak perlu bantuan orang lain dalam kehidupannya. Sementara Lazarus itu hanya bergantung kepada orang lain dan kepada Tuhan. Dua-dua orang ini mati. Lazarus naik ke pangkuan Abraham di surga. Sementara orang kaya itu masuk ke neraka. Ayat itu mengatakan bahwa orang kaya itu memberitahu kepada katanya Abraham, tolonglah saya. Suruhlah Lazarus ini datang mencelupkan jarinya dengan menitiskan air kepada lidahku sedang dalam penderitaan. Tapi apa jawab Abraham? Katanya, tidak dapat bersama. Ada jurang yang memisahkan Anda dengan kami. Kami tidak dapat ke sana dan kamu tidak boleh menyeberang kemari. Suatu garisan hidup yang tidak boleh diubah setelah kematian tubuh ini. Lalu mengeluhlah orang kaya ini, kalau begitu katanya Bapak Abraham, suruhlah Lazarus kembali ke bumi supaya memberitahu, karena masih ada saya punya saudara 5 orang lagi, saya takut mereka datang masuk neraka. Abraham berkata, ada Alkitab, ada firman Allah di tengah mereka. Kalau mereka tidak percaya pun mereka akan masuk ke neraka. Walaupun orang dari antara orang mati bangkit, tetap tidak percaya. Saudara, ada jeritan dari neraka untuk memberitakan betapa pentingnya kehidupan kita di dunia ini, bahwa keselamatan orang lain sangat bergantung dengan pemberitaan Injil. Cerita ini membawa kita melihat kembali bahwa penting sekali waktu kita berada dalam dunia inilah kita memberitakan kepada saudara kita. Bukan tunggu pada akhirnya. Orang kaya itu termasuk orang yang lambat untuk berpikir. Karena berbeda dengan yang dipikir waktu dia mampu. Sekarang waktu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ada jurang antara neraka dengan surga. Sekarang barulah dia meminta pertolongan orang lain. Mari, jemaat Tuhan, marilah kita untuk bertindak, melakukan tanggung jawab, rasa bertanggung jawab kepada sesama kita. Hanya pada dunia ini saja. Yang seterusnya, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pada akhir hidup ini ada lautan api yang menantikan setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Juru Selamat. Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15. Ada lautan api, kematian kedua. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, kalau tidak mendengar tentang keselamatan dalam Yesus, akan banyak orang masuk neraka dan binasa. Lautan api yang kedua itu. Ini yang sangat mengerikan, menyedihkan kita kalau orang tidak mendengar dan tidak percaya. Dia akan binasa. Ini memberitahu kepada kita bahwa, memberitahu kepada orang lain setelah kematian secara tubuh ini, bahwa ada kematian setelah tubuh ini. Akan ada tempat yang mengerikan di akhirat dan seterusnya. Sementara di sebahagian itu orang percaya masuk surga. Penting sekali merasa bertanggung jawab kepada sesama kita. Saya akan akhiri di sini. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat, melalui kepercayaan dan pertobatannya,
Maka sekarang kita ada tanggung jawab kepada sesama kita manusia yang masih ada di dunia ini, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Jemaat Tuhan, semua kita harus melakukan tanggung jawab ini. Ini pesan firman Tuhan. Roh kasih dari Allah Bapa terjadi dalam kehidupan kita waktu kita sudah diselamatkan. Sebelum kita diselamatkan, tidak ada gerakan kasih dalam hati setiap orang. Tetapi apabila sudah diselamatkan, maka kita ada suatu rasa. Roh Allah itu bergerak memiliki kasih lebih besar, sehingga kita merasa bertanggung jawab kepada orang lain di sekitar kita untuk memberitakan kepadanya tentang ada keselamatan dalam Yesus Juru Selamat. Setiap orang Kristen yang sungguh akan merasa bertanggung jawab kepada orang lain, sehingga merasa tergerak melakukan pelayanan Tuhan di dunia ini. Hanya orang yang sudah diselamatkan. Saya akan akhiri dengan Roma 10 tadi. Roma 10 ayat 14 sampai 15 ini menyentuh tentang 3 hal. Kalau orang berseru kepada Tuhan karena dia percaya dia selamatkan. Bagaimana dia boleh berseru kepada Tuhan kalau dia tidak pernah mendengar tentang dia? Lalu dia katakan lagi, bagaimana dia mendengar kalau tidak ada orang yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Ada kaitan sebagai gereja Tuhan. Mari kita bertanggung jawab. Ada yang mengutus, ada yang pergi. Setiap orang harus memberitakan. Maka pendengar itu akan mengenal Juru Selamat, percaya dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena firman-Mu. Merasa bertanggung jawab kepada sesama adalah suatu tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan kepada gereja-Mu di dunia ini. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami siap melakukan tanggung jawab ini karena kami sudah diselamatkan. Kami merasa bertanggung jawab karena kami sudah mengenal Tuhan Juru Selamat. Kami merasa bertanggung jawab karena orang lain akan hilang binasa kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kami siap memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus. Berkati semua umat-Mu hari ini, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Sedang kami tidak boleh bergerak secara bebas dengan kekangan COVID-19 ini. Tuhan lindungi kami. Walaupun demikian Tuhan, dengan pelbagai cara kami boleh memberitakan keselamatan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan.